Kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dialami aktris sekaligus politisi Vena Melinda yang diduga dilakukan oleh suaminya Ferry Irawan sampai hari ini masih menjadi perhatian banyak orang. Banyak yang tidak menyangka adanya KDRT dalam rumah tangga Vena dan Ferry, mengingat keduanya acap kali pamer kemesraan di depan umum. Mantan kekasih Verrell Bramasta itu mengaku sangat kaget mengingat dirinya cukup dekat dengan keluarga Vena Melinda yang sudah dianggap seperti ibunya sendiri. Lantas, benarkah Verrell Bramasta pernah mencurahkan isi hatinya tentang permasalahan yang dialami ibunya pada dirinya? Dan seperti apa pula Natasha menanggapi KDRT yang dialami Vena hanyalah settingan belaka? Ada sih beberapa ngomong, tapi dia nggak mau terlalu banyak berbicara karena mungkin bagi dia ini tuh adalah kejadian yang terjadi antara orang tuanya kan, bukan dia. Jadi kayaknya yang lebih punya hak untuk ngomong ya udah pasti orang tuanya. Enggak sih, nggak nyangka ya. Soalnya kan aku juga selama ini cuma ngeliat dari luar kan, dilihat dari luar kayaknya super sweet banget gitu. Nggak tahu sih ya, kayaknya aku ngerasa aku emang belum ketemu dan ngobrol langsung, jadi aku nggak bisa berkomentar banyak. Cuma aku ngerasa kayak siapa sih orang yang pengen nyeting hal-hal yang kayak gitu ya, yang berhubungan tentang KDRT, tentang rumah tangga. Karena kan istilah kata ini bukanlah suatu hal yang membanggakan untuk disetting. Pernah ngobrol sama Om Ferry nggak sih? Ketemu atau sekedar ngobrol saya hello? Jadi hal lucunya Om Ferry itu sempat hampir jadi ayah angkatnya pemain di film aku sebelumnya. Ketemu cuma bentar banget, ya katanya baik-baik aja ya. Ya kan, ketemunya kayaknya cuma 10 menit, habis itu aku udah mulai reading. Kalau aku sih dari dulu pasti ya selalu berharapnya, kayak semua cewek deh berharapnya kalau menemukan pasangan lelaki ya yang baik, tidak selingkuh, tidak main kasar, tidak berkata kasar. Harapan semua perempuan kayak gitu. Cuma kan jalan hidup orang nggak ada yang tahu dan tidak mau menjudge tiap laki-laki juga sih, karena banyak juga laki-laki yang baik. Iya. Bagi aku mungkin kadang-kadang kita nggak pernah tahu aja kita akan bertemu dengan siapa dan bagaimana ke depannya. Kalau buat aku sih supportnya lebih ke sebagai sesama perempuan untuk tetap semangat dan supaya tetap mengambil sisi positif dari setiap masalah aja. Karena kan bisa dibilang aku pribadi pun juga nggak tahu bagaimana situasi dan kejadian dalam rumah tangga orang lain. Walaupun misalnya kita kenal baik atau misalnya kenal juga sama keluarganya, ya aku cuma bisa mendoakan yang terbaik sih. Karena istilah kata kan aku di outsiders gitu. Aku nggak cuma dalam rumah tangga ya, kita ke binatang aja, ke sesama manusia, ke teman sekolah. Kita nggak boleh ngelakuin apapun yang berhubungan kekerasan ya. Karena maksud aku kalau kayak di sekolah kan bisa dibilang bullying. Bisa di rumah tangga disebutnya KDRT, bentuk kekerasan apapun terhadap makhluk hidup menurut aku itu adalah hal yang tidak seharusnya dilakukan. Sebagai seorang anak, Verrell Bramasta begitu terpukul saat mengetahui ibundanya Vena Melinda menjadi korban KDRT. Pernikahan kedua ibundanya yang diharapkan akan diisi dengan kebahagiaan justru ternodai dengan kekerasan. Saat ditemui awak media, Verrell mengaku saat ini dirinya hanya fokus dengan kesehatan sang ibu. Seperti diketahui, Vena Melinda mengalami luka di bagian hidung dan tulang rusuk yang diduga dilakukan oleh Ferry Irawan. Kini Ferry sudah sepekan mendekam dalam tahanan usai dilaporkan Vena dengan sangkaan KDRT berat. Isu yang berkembang saat ini, Ferry dan Vena dikabarkan akan berdamai. Kabar perdamaian antara Vena dan Ferry santer diberitakan setelah Ferry mengancam akan membuka sebuah rahasia. Lantas, seperti apa tanggapan Verrell terkait isu perdamaian antara Vena dan Ferry? Seperti apa pula tanggapan Atala mengenai Ferry Irawan yang mengancam akan membongkar sebuah rahasia?
ya yang pasti aku akan terus doain mama, support mama. Cuma kalau soal ini jujur aku nggak mau terlalu komentar lebih banyak lagi biar ini berjalan aja proses saya. Aku no comment sih soal itu, yang kayak aku bilang aku di sini pengen fokus jagain mama aja. Iya pasti berpisah, soalnya mama emang udah rencanain untuk berpisah sama Om Ferry, kayak gitu sih yang aku tahu ya. Ya aku cuma bisa bilang soal Bogor itu kan dari tahun lalu ya masalahnya, dan aku dengan pihak keluarga Shannon itu hubungannya udah baik-baik aja dan cuma miskomunikasi, yang dimana hubungannya itu nggak ada, dimana ya kasus itu nggak ada hubungannya sama kasus mama sih. Jadi ya lucu aja ngeliatnya mereka ngebawa itu kan pihaknya Om Ferry. Yang aku denger besok ya mama pengen ke sana untuk lengkapin beberapa ini lagi ya. Sampai jauh ini kondisi mama sendiri gimana Tola? Ya alhamdulillah sekarang mama udah bisa ketemu ini juga, udah menemukan terapis, bisa ngebantu mental dia juga kan, jadi ada lebih better sih. Sebenarnya udah ada semua kan dari pihak kepolisian ya kan, jadi kita tunggu dari pihak kepolisian aja. Saya semakin deg-degan. Setiap malam saya tidur itu, saya udah kunci pintu, saya bangun lagi, saya cek lagi. Tidur, saya nangis karena shocknya mungkin baru saat ini. Kemarin itu 2 hari, saya benar-benar hanya jiwa survive saya aja yang dominan. Hari ketiga, keempat, kelima, sampai sekarang hari ke-8 udah mulai saya deg-deg ya, bahasa Jawa itu saya deg-degan terus. Saya kalau bangun itu bangun, aduh ada di mana nih? Ada siapa di sebelah saya? Atau mau tidur setiap kali malam kayak film, bagaimana saya lari sana lari sini. Sedikit lagi saya shock banget, lemes ya, kok bisa? Tapi alhamdulillah Allah dulu udah biasa kasih saya kekuatan. Larinya saya kenceng banget, balik lagi, rebutan lagi. Saya masih punya ide waktu dia mau nyerang saya untuk kesekian kali, saya masih bisa natap matanya, saya masih bilang jangan bunuh saya, ingat kamu punya ibu perempuan. Disitulah berubah, dia langsung tersadar, langsung saya bisa ambil HP lagi, saya bisa semua cepet banget, saya bisa lakukan semua itu terstruktur dengan baik. Cuma saya nggak bisa ngebayangin kalau saya pingsan, saya gimana rasanya. Siapa yang bisa ngungkap ini? Siapa yang bisa nyelamatin diri kita sendiri kalau bukan diri kita sendiri? Makanya kenapa saya insist terus melanjutkan laporan hukum ini, supaya semua korban KDRT harus percaya Allah itu ada dan Allah itu dekat. Allah itu dekat banget sama kita. Gak ada kata lain sekarang saya hidup, saya hanya pengen berdedikasi, bermanfaat buat orang lain. Gak ada lagi keinginan kecuali berbuat baik.